Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Budi Torindo. Oke teman-teman, kita bahas kali ini langsung saja ke printer Epson M200. Karena banyak sekali yang belum tahu mengenai printer ini. Ini sudah saya gunakan kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Nanti kita cek bersama berapa nozzle checknya teman-teman. Nah, bagaimana hasilnya ketika saya merubah tinta ini dari bawaan printer ke tinta KW teman-teman, pembelian dari online shop ya. Nah, ini saya aktifkan dulu. Jadi ini sudah saya belikan tinta dari online. Nah, seperti ini teman-teman, ini COD. Sudah dipastikan kalau pembelian online ini harganya lebih murah, dan kalau tipenya tetap sama. Ini sudah saya bongkar teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk tintanya. Nah, jenisnya ini Epson seri 774. Nah, ini sama dengan seri bawaan. Kalau untuk tipenya tinta pigmen teman-teman. Tinta pigmen itu jenis tinta yang tidak luntur di dalam air. Nah teman-teman, jadi kalau membeli dari online itu harganya selisih jauh teman-teman. Kalau untuk yang ori ini ukuran tinta 774 ini dengan ukuran 140 ml ini harganya kalau dari pabrikan itu 200.000 ya teman-teman di sini. Yang dulunya 150, sekarang 200.000 rupiah. Nah, berhubung kita ngirit budget dan saya juga mau tes printer ini, saya rubah menjadi tinta KW yang tentunya lebih ngirit budget ya teman-teman. Nah, kita cek sudah berapa cetakan printer ini. Memang sudah agak berubah ya untuk hasil cetakannya teman-teman. Kita buka bersama untuk tinta yang baru kita beli dari online. Untuk isi dalamnya, kalau pembelian dari online seperti ini, yang tentunya cara pengepakannya aja udah lain ya teman-teman. Kalau untuk wadahnya ini sama saja, tapi saya tahu bahwa ini bukan tinta ori teman-teman ya. Dari pengepakannya, yang pertama dia kurang rapi. Untuk wadah-wadahnya ini sama, bentuknya sama, cuma biasanya di bagian tutupnya ini yang agak berbeda. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sebelum memasukkan atau mengisi, kita kocak dulu seperti ini agar tercampur, karena jenis tintanya ini biar tidak mengendap. Kita lobangi saja. Bagaimana printer ini kalau sudah dipakai 3 tahun dan diisi tinta KW dari online ya teman-teman ya. Kita hari ini mau review atau mau berbagi eksperimen. Saya ganti dengan tinta KW selama pemakaian bagaimana, karena memang printer ini sudah lama saya beli. Walaupun saya isi tinta KW, tapi cukup lama juga printer ini bersama saya. Untuk perubahannya kita lihat bersama, kita cek nozzle checknya teman-teman. Pembelian printer ini tahun berapa ya? Oke, kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang mungkin pemula baru mengetahui printer jenis ini cara pengisian tintanya ada di sebelah samping, yang boxnya ini terlihat besar. Nah, lalu cara membukanya itu seperti ini, kita dorong ke belakang, lalu kita cabut tutup yang ada di sini. Ini ada lubangnya teman-teman, bisa lihat. Nah, di sini lubang untuk pengisian tinta. Langsung saja kita masukkan tinta seperti ini ya. Jadi saya review printer ini juga dengan pengisiannya teman-teman. Jadi saya isikan juga ke dalam printer. Nah, kita sambil pencet agar tintanya ini masuk. Untuk kosong di dalam sini biasanya satu wadah ini pas dia teman-teman. Habis total. Cuma di sini masih ada sisa tintanya.
yang saya isi sebelumnya. Jadi ini untuk menambah saja ya. Ini saya kasih contoh ke teman-teman pemula yang mungkin baru menggunakan printer Epson M200. Ini masih ada tersisa. Kita tutup, lalu kita sorotkan lagi ke depan seperti ini. Nah, pengisian tinta ini sudah terlihat di sini kan ada garisnya untuk ukuran kita memasukkan tinta ke dalam tabung tinta ini, teman-teman. Di sini juga terlihat karena di sini putih dan tembus ke bagian tinta di dalamnya, teman-teman. Nah, kita pergi langsung ke nozzle check. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita melakukan nozzle check, sebagusnya itu setelah kita isi tinta baru ya, itu sebaiknya kita cleaning ya untuk bagian printer ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita lakukan nozzle check dulu, karena kita mau review printer ini sudah berapa tahun saya pakai dan bagaimana setelah pemakaian kurang lebih 3 tahun ya atau lebih. Kita cek. Yang pertama kita pergi ke tombol menu, kita klik, lalu kita pilih di sini, kita pilih maintenance ya. Ini maintenance ini di nomor 9, teman-teman. Ini saya dekatkan. Nah, seperti ini. Maintenance ini yang nomor 9. Nah, untuk yang pertama ini layout. Yang kedua reduce paper size, paper type, quality, coffee density ya, restore default, network setting. Nomor 9 ini maintenance, lalu kita klik OK di sini. Setelah tadi kita klik menu. Nah, untuk di menu ini kita langsung klik yang pertama, nozzle check. Lalu nozzle check ini untuk kita lihat hasilnya. Printer ini pembelian dari tahun berapa dan sudah nyetak berapa puluh ribu ya, teman-teman. Lalu kita klik start. Di posisi sini nozzle check, teman-teman. Jangan salah ya. Lalu kita klik start. Kita tunggu. Nah, teman-teman, ini hasilnya setelah kita nozzle check. Kita cek dulu di sini ada sudah berapa nilainya. Serial number. Nah, ini untuk serial number printer, jenisnya printware version. Nah, ini pokoknya nomornya ya, MY191150.50 Freeze time printer. Nah, ini jadi untuk pertama kali kita beli, kita gunakan pertama kali nyetak, ini artinya tanggal 31 bulan 8 Agustus 2020. Jadi saya pembelian printer ini di tahun 2020 ya, teman-teman. Di sini sudah terlihat. Nah, untuk B_W Vegas ini ya, atau VEG ini kita cetak black white, maksudnya hitam putihnya itu sudah 45.339. Nah, untuk blank VEG ini artinya kegagalan dalam cetak ya, teman-teman. Kegagalan dalam cetak ini 267. Ini yang mungkin terjepit atau melalui gagal lah pokoknya. Untuk total VEG ini total cetak semua ya, teman-teman, 45.606. Nah, di sini tadi kita cetak hitam putih, maksudnya itu yang kita fotokopi. Kalau ini keseluruhan di print maupun fotokopi, teman-teman. Nah, kalau untuk ADF pack ini cetak untuk bagian melalui atas ini, teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita kalau cetak yang F4 mungkin yang terpotong, kita melalui ADF. Nah, perhitungan ADF ini ada di bawah sini. Kita sudah cetak
melalui ADF 1786. Nah seperti ini ya teman. Jadi untuk teman-teman saya sudah review bahwa pemakaian printer ini bahkan sudah 4 tahun ya. Jadi saya pembelian pertama awal saya cetak itu sudah tertera di sini 2020 bulan 8 tanggal 31 teman-teman ya. Jadi sudah cukup lama ini saya gunakan dari 2020 sampai hari ini 2024 bulan 3 tanggal 20 Maret teman-teman ya, 20 Maret 2024 ini saya membuat video. Jadi teman-teman bisa kalkulasikan sendiri. Di sini sudah agak berubah untuk hasil cetakannya, ini sudah ada yang terpotong di sini teman-teman. Nah, jadi untuk hasil cetakan ini sudah berubah teman-teman. Sudah ada yang bergaris sedikit, tapi akan saya rencanakan ini akan saya benahi bagaimana nanti agar hasilnya itu tidak membayang-bayang seperti ini, agak lebih bagus lagi ya teman-teman. Kalau bisa jangan ganti head, tapi kalau ganti head ya dia normal kembali. Cuma saya mau akali bagaimana agar tidak mencetak seperti bayang-bayang seperti ini. Walaupun dia masih terlihat tapi sudah membayang ya teman-teman. Artinya ini sudah pemakaian juga sudah 45.000 cetakan, hampir 46 ya. Ini 45.606 ya, wajar saja printer kita sudah gunakan sebanyak itu untuk mencetak, sudah ada tanda-tanda untuk bergaris. Jadi teman-teman kalau ingin tahu, inilah review saya pemakaian printer dari tahun 2020. Tadi tanggalnya itu di tanggal 31 bulan 8 Agustus 2020 saya pembelian printer ini langsung saya gunakan sampai di tanggal 20 Maret 2024. Jadi sudah hampir 4 tahun ya teman-teman. Nah, jadi begitulah review saya hari ini tentang printer Epson M200. Jadi untuk ketahanan printer ini sudah kita uji dengan hampir kurang lebih 4 tahun kita bersama Epson M200 ini ya teman-teman. Nah ini review juga tentang tinta. Jadi saya rubah tinta ini, tinta KW nya, hasilnya juga seperti itu. Walaupun kita pakai tinta ori, kalau sudah cetakan 45.000 lebih itu artinya sudah pasti ada yang berkurang untuk kualitas cetakannya teman-teman, karena sudah terlalu banyak juga untuk menggunakan ini. Pun masih saya bantu dengan printer yang lain ya teman-teman. Kalau tidak dengan printer yang lain tentunya ini sudah bobrok mungkin ya teman-teman, karena saya masih ada dopingan printer. Jadi ini sampai cetakan 45.000 ini masih saya gunakan sampai saat ini. Nah untuk printer lainnya ini membantu dia cetak juga. Kalau kita dalam 3 tahun lebih itu menggunakan printer ini, saya rasa ini sudah tidak kuat ya teman-teman, kalau cuma printer satu ini. Tapi ini sudah saya bantu dengan printer yang lain. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat pemula yang baru memakai printer Epson jenis satu warna ini. Bahkan kita pakai tinta KW ya teman-teman. Nah dalam satu wadah sini hanya satu warna, yaitu hitam saja. Jadi buat teman-teman yang kemarin ada yang komen menanyakan tentang bisa dirubah atau enggak, nanti kita bahas di video berikutnya, karena durasinya ini sudah panjang ya teman-teman, untuk mengganti tinta ini menjadi berwarna gitu. Oke, cukup sekian dari channel Budi Torindo. Salam sukses dari channel Budi Torindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Dadah.